konsep itu kadang-kadang gitu kita dikabulkan dari lisanmu, dari apa yang kamu angen-angenkan itu, karena kalian tidak sadar. Beda tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal dia ikhtiar sampai mentok tanpa putus asa, tanpa ngeluh. Tawakuli sama dengan tawakal, tetapi di dalam dirinya putus asa. Gini Gus, saya terima itu hidup apa adanya, apa kata Allah. Hidup sak dermone nglakoni, dermo ing pandum yo. Wah, terima ing pandum. Wis Gus, tapi dia nggak ada keinginan untuk naik. Putus asa, wis opo sing mulai putus asa. Tapi beda dengan orang tawakal. Tawakal inna sholati wa nusuki wa maya, hidup matiku bahkan untuk Allah. Saya akan ikhtiar terus, Allah yang menentukan. Itu orang tawakal. Di dalamnya ini makanya beda tipis orang yang tawakal dengan tawakul, beda tipis. Orang yang ateis dengan yang bertuhan juga beda tipis. Beda tipis. Itu tadi kalau kamu ini dulu, sesungguhnya orang-orang seperti ini, tawakul ini orang-orang yang jauh dari rahmat. Dia tidak mau ikhtiar untuk anak cucunya, untuk kehidupannya dia yang lebih baik. Nah, sementara Allah itu hanya untuk tambal butuh. Nah, karena kita sholat duha sudah, nggak kurang-kurang saya sholat tahajud terus, zikir, waqiah itu 4.444 itu hampir saya lakukan seminggu sekali. Tapi apa? Kalau orang seperti itu sudah mudah deh, gampang. Karena apa? Terlalu tinggi yang digaji, terlalu tinggi. Jika bagaimana kalau kamu berjalan meskipun dengan mobil yang sama, kamu pakai Pajero, Pak Yai ini pakai mobil Pajero, nah, sama enggak nyampe nya? Kalau kamu pergi ke Jogja dengan Pak Yai ini perginya ke Jakarta, jamnya pun juga meskipun dengan kendaraan yang sama. Kenapa sih Gus? Temanku aja yang dia waqiah, dia lakukan 7 hari dikabulkan. Kenapa kok aku susah dikabulkan? Ya dia perjalanan sini Jogja, kamu perjalanan sini Banda Aceh. Minta waktu yang sama 3 jam. Tidak bisa. Nah makanya kenapa kalau kita itu ada teman yang lakukan hampir amalan yang sama, sementara temanmu itu dikabulkan, sementara dirimu belum. Karena konteks yang di dalam kamu kejauhan dalam perjalanan meminta. Terlalu tinggi kamu perjalanan. Hingga kita kalau sudah naik ke lantai 100, kita masih di lantai 17. Kamu berpikirkan tentang temanmu yang di lantai 7 sudah nyampe, enak ya. Di sana sudah ungkang-ungkang dia tidur, sementara kita masih di lantai 17 sambil berjalan naik-naik. Mengeluh terus itu. Padahal kamu menginginkan lantai sendiri 100 itu sesuai keinginanmu sendiri. Allah itu cuma menyediakan aja. Kalau kau tahu konsep seperti itu, maka tidak serta-merta kenapa kok kita ini bukan tidak dikabulkan, belum dikabulkan Allah. Karena terlalu tinggi hingga kamu harus menyentuh batas perjalanan waktu. Dekatkan bisa, tidak bisa dengan sedekah. Dekatkan lagi bisa dengan amal perbuatan baik terus. Dengan apapun yang kemungkinan baik itu baru kamu bisa dekatkan. Itu. Makanya Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Begitu. Kebutuhanmu sekarang apa? Keinginanmu apa? Kalau keinginanku tadi kan beli pesawat Sukhoi, sedangkan kebutuhanku cuma beli sepeda motor, ya besok aja bisa. Begitu. Dan Allah akan mengabulkan apa yang kita angan-angankan di dalamnya, bukan apa yang kita pikirkan. Apa sih iman itu? Waktu Rasulullah ditanya terakhir malaikat Jibril mengetahui syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, apa iman itu? Nah, percaya kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, takdir, dan hari akhir. Apa ihsan itu? Cuma 2. Ibadahlah kamu seolah-olah menyembah, melihatku, dan kalau tidak bisa seolah-olah Allah melihat. Diriku seolah-olah berada di
Angan-angan yang harus kita lakukan itu adalah angan-angan rasa bersyukur, rasa bahwasanya kita ini sudah diberi. Kita mempunyai konsep, kemarin saya bilang, kita manusia itu hanya mempunyai konsep dua rasa. Rasa mengeluh dan rasa bersyukur. Rasa sakit dan rasa senang. Rasa sehat, atau rasa susah dan rasa senang. Kalau kita itu memakai rasa yang sambat, rasa mengeluh terus itu tidak pernah bisa membuktikan kok senang sih kalian pakai itu. Padahal cuma dua rasa loh. Ambillah rasa bersyukur terus saja. Karena rasa menyesal, rasa sambat, rasa mengeluh, semuanya tak akan pernah bisa membuktikan kenapa kalian senang. Kecuali rasa itu bisa membuktikan kamu dikabulkan, silakan kamu pakai terus. Kalau rasa satu itu tidak pernah bisa membuktikan, kenapa kita pakai terus? Kita orang bodoh. Rasa syukur yang kita pakai. Nanti teman sudah punya sepeda motor, yang satunya kita ini beli sepeda aja dari dulu sepeda motor sapi susah lagi. Coba ada yang rasa syukur, masih penting lah, alhamdulillah, daripada dikaruniai cacat kaki, masih jalan kaki aja aku syukurin, apalagi beli sepeda. Gitu aja kok repot. Nah, itu aja, rasa syukur itu hanya tumbuhkan terus. Kamu akan menjadi orang yang berbudi mulia. Jadi hilangkan rasa mengeluh, karena keluhan itu sesungguhnya kau timbulkan dari dalam dirimu sendiri, percaya. Karena ketidakmampuan ilmumu ini kamu hingga merasakan sesuatu hal yang tidak bisa kamu rasakan. Ini bagaimana kita butuh input masuk berupa ilmu pengetahuan. Makanya sering datang ke Pak Kiai ini butuhnya apa? Kebutuhan kita hanya untuk Maududul Hasanah, terus kemudian kebutuhan kita untuk menyerap pengetahuan dari Kiai yang dia sudah menyelam ke samudra jiwa. Hingga kita datang ke rumah Pak Kiai itu paling ada suatu pertanyaan, bagaimana sih kok bisa jadi Kiai? Bagaimana ini Pak Kiai ini bisa dulu lulusan Al-Azhar, Mesir di sana, bagaimana caranya? Itu pengetahuan begini yang perlu kita kaji. Kita belajar nggak perlu ke Mesir sekarang, ke Madura, ke Pak Kiai ini loh. Ngapain kita ke Mesir? Ngirit kan? Boros-borosin juga di Mesir. Nanti kalau kita belajar ilmu di sana sama aja. Tajwid apanya sama aja, malah lebih komplit di sini, bawa ke sini. Malah lebih disempurnakan di sini. Nah, begitu. Bodoh kalau kamu mau ke Mesir, ya toh? Nah, nggak tahu lagi kalau cari formalitas berupa surat-surat sehingga buatan manusia itu. Kalau secara kualitas sudah berada di Indonesia semua. Buktinya juara qiraah seluruh dunia orang Indonesia. Orang Arab sendiri kalah. Itu hebatnya itu. Kalau kita cerdas nggak usah. Sama dengan kenapa kamu buang uang itu 50 sampai 150 juta hanya pergi ke Amerika. YouTube aja banyak. Tinggal beli kuota. Apa bedanya? Tapi kan tidak menginjakkan tanah. Iya, kalau cuma hikmahnya kamu cuma melihat Amerika aja, ngapain kamu harus pergi ke sana? Kecuali orang tuamu di sana. Kecuali kamu punya bisnis di sana. Kalau cuma melihat pemandangan aja kamu mati, kok kamu nggak pengen lihat pemandangan alam barzah? Apa mesti kamu harus pergi ke sana? Ya cukup kamu download di kiai-kiai yang lebih mengetahui tentang pengalaman-pengalaman alam barzah itu cukup. Cukup percaya dan meyakini. Sama dengan kita sering melihat Amerika, Afrika, Rusia itu di YouTube, sama. Kalau nggak ada kebutuhannya di sana, buat apa? Kenapa kamu sering ke Mekah? Ya karena ada kebutuhan ibadah. Baru silahkan. Nah begitu konteksnya di dalam diri itu. Nah, makanya jodoh itu saya kembalikan bahwa sebelum ada dan hadir kamu dalam suatu ilmu perjodohan itu seperti bayang-bayang. Nah, jikalau sinarnya berada di depan, kadang-kadang jodoh itu berada di belakangmu, bayangan itu. Jikalau dia membelakangi sinarnya matahari itu, maka jodoh itu tampak di depannya.
Coba deh pikirkan, ojo titik-titik koyo arek cilik di Jabar. Wis pikir ngono, yo ngono koyo apa hakikate itu lebih enak nanti titik-titik di Jabar. Nanti Allah akan memberi kesulitan lagi sama dengan suatu pertanyaan dalam sekolah. Itu kalau dikasih bocorannya, pasti akan diberi pertanyaan yang lebih sulit lagi nanti. Pak, pasti bapak ini karena dibocorkan gurunya, pasti kamu akan diberi pertanyaan yang sulit lagi untuk mengerjakannya. Dan itu terbung pasti. Nah, mudah-mudahan di sini meskipun sedikit konsep yang dipertanyakan mengenai diri Mas Ozi ini tentang perjodohan. Mudah-mudahan bil barokah itu Mas Ozi ya. Nah, kalau soal doa ada yang lebih hak. Temannya, kerabatnya, sekaligus gurunya itu lebih hak. Kalau saya kan mensawabi. Nah, mensawabi itu memberikan semangat. Supporter kadang-kadang nggak kenal dengan petinjunya atau pemain bolanya. Yang penting ya pemain bolanya itu inilah yang disemangati oleh supporternya. Tapi sang pelatih lah yang menentukan. Maka doa dari Mas Ozi lebih kuasa daripada saya, yaitu Pak Kiai Maki. Inilah yang nanti akan menyempurnakan tunjangan perjodohan. Mudah-mudahan rezeki juga perjodohan dalam kurun waktu dekat dihadirkan oleh Allah. Nah, sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Yai Maki untuk menyempurnakan konteks perjodohannya Mas Ozi. Monggo Pak Yai ya, dengan sampur. Udah, amin. Saya nggak biasa pakai topi ini karena demi Gus Santo saya pakai. Sok betul. Dari tadi pengen tak copot gerah Gus. Ya. Biasa pakai imamah biasa ya. Kalau imamah paling gampang. Imamah itu kan dari 7 rupa. Makanya saya hanya mengutip tok, melanjutkan itu. Ya. Gus Santo nanti setelah ini kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan pulangnya kita selamat membawa ridho dari Allah dan digampangkan segala urusannya. Karena kata Allah menurut diri hadis. Yuyu pada saya karena dekat dengan Gus Santo sudah yuyu pada karena yuyu pada jauh-jauh dari mana Gresik ya, di Gresik atau yang di sana ke Madura. Mudah-mudahan dalam putaran banyak itu Allah dicatat dan digantikan yang lebih besar pada yang sekarang dibuatkan. Ya berjodoh ya Ozi sudah, karena emang di majelisnya kita kalau jodoh emang ada 4 Gus ya, sudah diterangkan dengan beliaunya. Cuma saya hanya menambahkan saja, kalau jodoh kan nggak dicari ya nggak bakalan datang. Kita berdoa aja tiap malam kita Allahumma qul datang jodoh nggak bakalan datang kan nggak usaha. Cobalah ada di Inggris misalkan, ada di Inggris berarti. Kita tanyakan, mau kalau view mendadak gitu doang. Udah. Suruh orang Inggris. Wah, orang kecil lah. Kayak saya, walaupun saya punya santri, walaupun saya punya anak-anak ini, motivasinya ikutin Gus Santo. Karena enak ya, enak. Maksudnya kalau stuck, kalau masuk ya masuk, kalau nggak masuk ya nggak masuk. Ya namanya manusia, beda pendapat. Telur aja ada yang muncul, itu cowok. Kalau yang bulat, itu cewek. Coba dipraktekin sendiri. Sudah ada kok di kitab-kitab. Masuk. Oh masuk. Duluan mana telur sama ayam? Duluan telur katanya ya. Katanya. Itu sampai sekarang belum terjadi. Ya, kayaknya ini kita hanya mengutip sebuah ini yang kita sering baca, wa walidina wa walidikum wa masahina wa masaikum wa amwatina wa amwatikum, yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang dicita-citakan orang tua kita, orang tua yuyu pada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, mudah-mudahan dikasih kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak perlu banyak-banyak karena kasihan. Habis undangan tadi saya dapat 3 undangan maulid, kenyang sampai sini nggak makan. Bawa karena Gus Anton biasanya pakai Kawasaki 1400 cc ya. Saya 2000-nya malah. Karena lobang, ban geblas, bocor, bumper hilang. Satu, ya, motornya pinjem. Nah, saya dengan beliaunya tadi doakan mudah-mudahan kita mendapatkan ribon. Ya, saya kembali ribon juga. Jupiter Ribbon namanya. Jupiter Ribbon, ya nggak apa-apa. Bantul gitu. Bantul Ribbon, ya. Hanya itu toh, mari kita sama-sama berdoa. Ada Pak Kiai juga katanya tadi ya. Betul. Kalau saya untuk nggak biasa saya mau itu di sini ya, canggung ada lebih tinggi daripada saya. Canggung. Sama-sama. Kalau di sini saya yang di bawah karena dikandang.
Ya kayak gitu, cuman hanya meneruskan beliau yang mudah-mudahan majelisnya Gus Anton ini selalu diridha dengan Allah Subhanahu wa taala dan jamiahnya makin giat. Maka saya tadi mengutip dengan beliaunya yang sudah tercetus, kita mengurusan kebaikan hatta apa namanya hatta kalau Maduranya ini? Hah? Hatta ya lupa saya. Hatta Maduranya apa lupa ya? Iyalah itu ya. Hatta kita melakukan kebaikan ya, tapi kalau kita kebaikan itu kita kotori sendiri, kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Maksudnya nggak bakal ada hasilnya. Kata beliaunya, ada hidupan lagi dunia dan di akhirat dan di alam barzakh. Terus yang sepanjang-panjang sudah dibahas dengan beliaunya. Kalau saya itu hanya urusan kitab-kitab tok aja ya. Kalau bab kitab-kitab fikih, tauhid, paham. Kalau bab rasa-rasa tadi ada bahasa Jawa-Jawa nggak ngerti saya sendiri. Cuma ikutin aja sampai saya bertanya nyari kamus di Google sampai nanya Jarno aja nggak ketemu. Tahu-taunya ketemu dengan tulis kemarin. Hari apa itu? Jarno itu biarin aja, Pak. Oh, berarti saya kiai biarin. Ya, nggak paham. Jarno aja. Saya disebut dengan Kiai Jarno. Apa Jarno itu? Tahu Kiai biarin aja. Saya bagus, alhamdulillah saya ini ya. Saya jauh, rumah saya jauh. Kalau mau mampir, saya ajak ke sana nggak mungkin ya, karena jauh. 39 kilo. Saya pakai motor sendirian. Tapi karena kita keyakinan, pernah sekali saya cerita dulu, pernah saya di-stop di Nunggikir itu diberhentikan. Itu yang satunya golok, satunya celurit. Wes yang celuritnya ada di leher saya ini masih ada bekasnya nih. Bekas yang luka. Tapi dengan Allah enggak. Yang bawa golok itu lari duluan. Katanya ngelihat saya itu bertandu. Padahal saya nggak punya tandu. Ngelihat saya bertandu, yang pakai celuritnya dibawa pulang. Bawa pulang saya maksudnya, celuritnya. Kabur. Ya sampai di rumah di pondok juga berterang semua bisa. Kenapa ya katanya? Kedinginan, bukan kedinginan, ketakutan. Kan sama kedinginan sama ketakutan gini putar. Nah itu doa yang tadinya saya dari ayat kursi baca 41 kali, nggak mempan, lalu manusia baca sampai Yasin Fadilah gue 3 kali, Yasin Fadilah tuh sampai 3 kali sama nggak kabur. Kaburnya cuma minta maaf. Maaf saya mau pulang ini gitu. Saya habis dan pulang itu perampoknya. Oh berarti mantian maaf gitu kata saya itu. Doanya malah nggak mempan semua. Itu kejadiannya sudah dapat 4 hari yang kemarin. Saya pulang dari sini, dari kamar mau hadir ke maulidan saudara kita sama-sama di Hari. Karena hujan deras, saya paksakan berangkat pakai motor, pakai mantel. Karena saya pakai mantel itu dikira banyak duit, banyak apa? Motor yang alhamdulillah pinjem, pakai motor yang gede itu. NMAX. Udah dapat pinjam motor mau dirampok. Aduh, amsok udah. Nah ini alhamdulillah selamat dengan Allah. Pas kemarin Bunda ketemu WA saya Gus Anton malam Minggu ya. Ya Bun, insyaallah karena saya jadwalnya tadi maulidan belum. Kalau di Ustadz Madura tuh kalau bulan maulid lumayan sibuk lah. Apalagi saya besok berangkat ke Jakarta, doain juga sama-sama selamat sampai tujuan. Insyaallah saya balik ke sini pada hari Jumat. Ke sini lagi dan Seninnya ke Jakarta lagi. Pokoknya bolak-balik. Ya sama kayak gini lah, Jarno aja lah. Ya hari ini Jarno aja, nyom lagi. Sama-sama kita tutupi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pada guru-guru kita yang telah mendahului orang tua kita. Kata saya mengutip dari hadis, al-waladul wajibu shaghiratan wal kabiratan. Yang kecil menghormati yang besar menghormati yang kecil. Saya juga bukan merasa tinggi walaupun saya dari luar ya. Tapi saya merasa paling bawah karena ilmu saya masih perlu belajar. Ala hadiniyah wa likulli shalihah wa ila hadri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati sultani awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalilani wa barakati sahibil qaryah Syekhana Khalid bin Abdul Latif wa man hawlahu usurihim wa furihim wa barakati wa baradina wa likum wa masyayina wa masyayikum wa amwatina wa amwatikum wa kun alaina
ولمن أوصانا وتوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Yang terakhir kita kirimkan Fatihah buat kita sendiri, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai rumah dan membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kama yanbaghi min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlana ya Allah jami'al hajat wa taqlana ya Allah jami'al hajat wa taqlana ya Allah jami'al hajat wa tudakhina biha min jami'is sayiat wa tarbahuna indaka 'ala darajat wa tuballighna aqsal ghayat jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima walik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وحب ذلك العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم أنزل علينا يا الله. اللهم أنزل علينا يا الله. اللهم أنزل علينا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان قدر الإسلام يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. الفاتحة. Monggo yang ada. Santai-santai saudara. Yang ada yang ini tadi saya makan buti namanya. Iya. Bote. Hah? Bote apa putih? Buti katanya. Kata Mustafa buti. Bote. Kalau ini sambal. Mari ya. Saya sama Gus Anton dikasih hadiah korek. Kan pencetan kayak gitu ya. Gak tahu ini teror. Cetas sudah hidup. Nah, tak tambahin. Masukkan. Ya Allah, udah kita kata ke majelis lagi yang tadi ini. Kenapa ini Ustaz nih? Enggak, biasa isi bahan muda gitu. Nah, ini itu. Dan cetak-cetak itu. Dicopot ininya nyetrung ke tangan. Itu terus. Ih, cetak-cetaknya. Wah, ini korek penyakit ini. Harga ini. Biasa korek gratis. Ya iya, kalau gratis emang setelah itu. Tuh. Terus jadi apa namanya? Baru sempat hari. Gimana? Wah, mau kayak Om Hari ceritanya. Oh, udah jam tidak jadi. Iya Mas hujan. Nah, itu kan Dia ada atau diikutin. Saya kan balik. Mau ke Om Hari karena hujan. Buset tamat. Hah? Itu Buset tamat. alumni itu kan ada. Nanya pokoknya. Udah. Buset tamat loh. Mau motor kan. Maksudnya? Nah, Saya mau pintam mobilnya konmel itu putus kemari. karetnya. Oke, terus ping Untuk itu. Petra. Nah, diambil motor. Oke. Sampai rantai. Non streaming. Ya, namanya